Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan. Kita akan membahas mengenai form registrasi di Pustaka Booking. Nah, pada pertemuan kali ini apa saja yang harus kita buat, gitu ya. Oke, di pembahasan kali ini, nah kita akan membuat sebuah helper. Kenapa harus membuat helper? Ini membuat helper sendiri gitu ya, karena akan digunakan di setiap form yang kita buat. Nah, kemudian membuat blok dan gagal. Nah, untuk blok dan gagal, nah ini agar ketika yang kita inputkan atau ada ketidaksesuaian, nah blok dan gagal ini yang akan muncul. Oke, kemudian membuat form registrasi itu sendiri. Nah, karena pembahasan di sini masih back end, belum front end ya. Jadi form registrasinya ada di back end untuk mendaftarkan atau meregistrasikan user atau anggota. Nah, di sini kemudian nanti kita akan membuat my profile dan ubah profilnya. Oke. Nah, sekarang membuat helper. Nah, tadi untuk membuat helper kita di sini hanya perlu menambahkan nama, kemudian insert helper. Jadi nanti ketika pemanggilan itu hanya kata depannya saja pustaka gitu ya. Nah, itu sudah memanggil pembuatan helper yang kita buat. Nah, pustaka, nah kita buat pustaka _helper.php. Nah, ini disimpannya di application helper yang nanti fungsinya ini di function check login. Nah, kita langsung ke sini ya, ke editor ya. Oke, ke helper, kemudian di sini ada pustaka helper. Nah, di sini adalah function check login. Nah, sebelumnya saya juga sudah menginformasikan bahwa di sini saya sarankan, karena di pertemuan sebelumnya sudah ada check login juga ya, dan sudah membuat ini, saya mintanya dinonaktifkan saja check loginnya gitu ya, karena belum ada helpernya, maka dibuat nonaktif atau dijadikan komentar. Nah, sekarang karena helpernya kita buat, nah ini diaktifkan lagi gitu ya. Kenapa? Ini fungsinya check login itu ketika kita masuk ke URL-nya admin atau user gitu ya, dicek status sessionnya, si email yang kita gunakan ini sessionnya aktif atau tidak gitu. Kalau memang tidak aktif, nanti akan memberikan notifikasi atau pesan bahwa akses ditolak, Anda belum login gitu ya. Nanti akan dikembalikan ke autentifikasi seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Oke, kita ke sini. Nah, atau bisa langsung ke admin seperti ini ya. Nah, berarti ini tandanya sudah login. Kalau ini kita logout dulu. Oke, kita logout. Nah, misalkan seperti ini check loginnya sudah diaktifkan ya. Kita langsung mau masuk ke URL admin seperti ini. Nah, ini langsung ada pesan akses ditolak, Anda belum login seperti itu. Nah, ini dari check login yang tadi gitu. Nah, kalau sebelumnya saya sengaja untuk diberi komen dulu gitu ya, karena memang sebelumnya belum diaktifkan. Nah, kita coba ini, kita simpan, udah, kita langsung ke URL admin misalkan atau user, kita cek ya. Nah, ini masuk, tapi ini usernya nggak ada, sebenarnya nggak ada user yang login. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya di sini cek login untuk melihat session yang aktif berdasarkan email yang digunakan seperti itu. Nah, membuatnya itu tadi di
helper ya. Di sini di application helper kita buat file baru namanya pustaka_helper. Di sini saya udah buat, silakan dibuat sini. Oke, sini ya. Jadi ini untuk session, mau cek session berdasarkan emailnya gitu. Ini nama fungsinya, cek login. Oke. Nah, setelah membuat pustaka helper atau kita membuat helper sendiri ya, nah kita membuat blok dan gagal. Nah, kalau membuat blok dan gagal kita bisa membuatnya dari template HTML 404.html. Nah, ini dari template yang SB admin 2 nya gitu ya. Oke, kemudian nanti di blok ini kita harus lihat juga kode errornya. Yang kita buat adalah view block.php, kemudian view gagal. Nah, ini yang kita buat. Ini function block dan gagal. Jadi ketika membuat view pasti kita perlu function untuk pemanggilan view itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek berarti view block ini dari 404 HTML gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke sini, ke SB admin 2. Nah, di sini ada 404. Nah, kalau kita open ya, kita open, kemudian kita lihat. Oke, nah ini untuk page not found gitu ya. Nah, kita akan menggunakan list seperti ini ya. Anggap ketika page-nya kosong, tapi kalau kita pakainya aksesnya yang tidak, ketika aksesnya tidak ada, memasukkan pesannya atau memberikan pesannya, pesan errornya 403. Nah, kita ngambil dari sini. Nah, artinya kita buka HTML-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa open ke sini. Oke. Nah, kalau di HTML di sini dia dari awal ya, dari header. Nah, kemudian sidebar-nya juga ada. Nah, sedangkan kita hanya perlu isinya saja gitu ya, nggak perlu sidebar-nya. Nah, ini end sidebar. Nah, ini juga bisa dihapus saja gitu ya, atau kita copy dulu, atau kita langsung ambil dari kontennya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan aktifnya sampai, nah ini juga nggak harus semuanya gitu. Kita cek activity log and top bar. Belum ya. Oke, ini top barnya kita di sini. Nah, kita perlunya sebetulnya dari sini sampai sini. Oke, footer juga nggak perlu. Nah, berarti top bar ini ya kita bisa hapus. Nah, atau kita copy dulu, Ctrl A, copy. Oke, kemudian masukkan ke autentikasi blok. Nah, kalau di sini saya sudah buat ya. Nah di sini yang diambil itu dari 404 karena yang kita perlukan hanya kontennya atau isinya saja. Itu bisa kita lihat di sini, inspect 404. Ini sebetulnya yang kita butuhkan hanya di ini container Lloyd. Oke. Nah di sini, nah ini kita hanya dari sini
sampai sini. Kemudian ini ya, apa namanya, footernya dan header, karena logout modal juga kita nggak perlu gitu ya. Kemudian ini footer ini nggak perlu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang diperlukan hanya ini di tengahnya saja, error text container clip sini ya. Nah ini, nah kalau kita lihat di sini ya inilah. Nah untuk top bar saya ini atas ini dihapus saja semua. Nah di top bar ini kita tidak gunakan top bar. Oke. Dari top bar ini kita tidak gunakan. Kemudian ini putar ini juga tidak digunakan. Modal ini juga kita tidak gunakan. Nah yang kita gunakan adalah footer yang ini ya, untuk jQuery nya. Kemudian ini headernya. Oke. Nah tapi kalau ngambil dari situ tentu saja kita harus ada penyesuaian di sini, base URL asset. Nah karena seperti yang sebelumnya untuk pemanggilan linknya ini karena sudah di dalam folder asset gitu ya, jadi harus ada di dalam pemanggilan base URL juga. Ketika ada link itu harus ada base URL seperti itu. Nah ini juga kalau di contohnya di sini memang dia full HTML-nya dari awal, bahkan headernya juga sebetulnya bisa hanya isinya saja, karena kita kan sebetulnya sudah ada di sini header gitu kan, ini sudah ada sampai body gitu, tapi di sini dilengkapi. Oke. Oke, seperti ini. Nah ini dirubah, ini hanya penambahan. Nah kemudian di sini soalnya perubahan di sini, ini error MX Auto 403. Nah ini 403 ini dari teksnya misalkan aslinya 404, tapi di sininya 403 ini ya di tampilannya. Kita set dulu. Kita ke sini, kita coba login dulu, karena kalau tanpa login coba blok. Nah seperti ini. Nah, karena ini errornya itu 404 di error MX Auto nya, tapi teks yang ditampilkan adalah 403, jadi seperti ini, maka harus sama ya, ini 403. Kita refresh. Nah seperti ini. Kenapa 403? Nah kalau kita cek daftar error HTML misalkan, daftar kode 1 HTML. Nah bisa kalian baca juga di sini. Nah ini kalau satu depannya untuk respon informasi, nah ini yang sering kita temukan error-errornya ya. 2 untuk sukses pengalihan ke lain error, server error. Nah yang kita gunakan ini yang 4 ya, client error gitu ya. Kemudian kita coba langsung sini. Nah tadi kan contohnya 404 ya, data tidak ditemukan gitu ya. Nah yang kita pakai adalah 403. Kenapa? Karena di sini server menolak ya, artinya pengguna tidak memiliki izin. Jadi anggap
ketika masuk ke sini, kalau muncul yang ini, dia tidak diterima aksesnya gitu ya, atau sudah diblok oleh adminnya gitu, jadi tidak bisa masuk lagi ke website kita. Nah, aku milihnya 403. Oke, seperti itu. Nah, kalau gagalnya ini hampir sama sih ya, gagal. Nah, kalau gagal nanti ada pesan, kemudian dia buttonnya kembali lagi ke autentifikasi ya. Kita ini ke ini, kali ini untuk kembali lagi ke autentifikasi. Nanti juga sama ya, dari 404, kemudian ini base URL nya, dan isinya tetap hanya segini sebetulnya gitu ya, intinya sama. Oke, nah selanjutnya kita cek ini blok disimpannya. Oke, nah ini view-nya, ini adalah view blok dan gagal. Nah, nanti ketika ingin menggunakan blok dan gagal, maka perlu pemanggilan, yaitu di controller. Nah, di sini di autentifikasi kita harus menambahkan function blok dan gagal. Jadi ketika function blok ini ada dijalankan, berarti gagal akan menjalankan view gagal gitu ya. Dan blok juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, jadi membuat view autentifikasi ya di dalam folder autentifikasi, kemudian kodenya 403 disimpan, kemudian membuat function block, ditambahkan function block di autentifikasi.php di controllernya ya. Begitupun dengan yang gagal, menambah function gagal ya di dalam controller autentifikasi. Nah, sekarang ke membuat form registrasi. Nah, apa saja yang perlu disiapkan itu ya, tentu nanti akan membuat view registrasi. Nah, view registrasinya dari form login. Kenapa? Karena mirip ya dari form login, kita ambil dari form login. Kemudian nanti pemanggilannya harus penambahan form function registrasi. Nah, kalau di sini ada koneksi ke database-nya atau nanti tersimpan menyimpan datanya dengan fungsi atau model user. Kita ada pemanggilan model user. Oke. Nah, kita buat registrasi PHP. Oke. Buat registrasi PHP yang disimpan di autentifikasi. Oke, sini ke view autentifikasi juga ya. Nah, di sini ke folder autentifikasi. Oke. Di sini registrasi. Nah, registrasi. Nah, ini sudah buat. Ini registrasinya ini ngambil dari login. Nah, kalian bisa tambahkan atau karena kan kalau kita lihat ini tampilannya login seperti ini. Nah, registrasi ini hanya menambahkan yang ini, gitu kan? Oke. Jadi bisa kita hanya mengcopy paste yang login, kemudian kita tambahkan untuk membernya, gitu ya. Nah, di sini menentukan ada kolom di sini nih. Ini password 1, password 2, oke, placeholder ya. Oke. Nah, ini penambahannya di sini. Jadi ini bisa copy paste dari login tadi.
dari sini, kemudian tambahkan yang password ya. Oke, setelah membuat form ini ya, form registrasi, ini bahkan kalau memang ini ada juga di modul, kalau mau lihat dari sini silakan. Nah, ini masuknya ke autentifikasi registrasi sini. Nah, ini ya membuat form seperti biasa, ada set value ya, placeholder, form error gitu ya, masih biasa. Nah, nanti dikirimnya ke registrasi di sini berarti ke controller, autentifikasi, kemudian ke registrasi di sini. Nah, sekarang tambahkan form registrasi di sini. Nah, ini juga sama, ada sessionnya registrasi. Ini kenapa harus ada ini? Jika session user data email ketika ini registrasi tapi sessionnya aktif nih, jadi nanti langsung dilempar ke user gitu ya. Misalkan coba kita cek, kita login dulu pakai yang ini. Oke, kemudian kita langsung ke sini, autentifikasi registrasi. Nah, dia nggak mau gitu ya, karena sessionnya di sini aktif. Dia didetek bahwa sessionnya aktif, berarti artinya kalau aktif berarti dia sudah login, nggak bisa dia melakukan registrasi gitu. Harus sessionnya dalam kondisi non aktif. Nah, kalau ini ya seperti biasa, ini form validation, set rule ya. Ini juga sama, ini hanya penjelasannya saja di sini. Ini juga, nah ini sama nih, ada mesh, min length gitu ya. Kemudian di sini, nah di sini sebentar kita cek template, out header, autentifikasi, registrasi. Jika sudah jalan tapi salah, registrasi member tetap ke registrasi. Oke, nah kalau validationnya sudah benar gitu ya, berarti kesini nih, baru melempar ke sini. Yang di input di nama harus nama yang benar, nggak boleh ada HTML, special karakter ataupun email. Nah, nanti image-nya isinya secara default ini gitu ya. Passwordnya, nah di sini passwordnya otomatis akan di apa namanya, dienkripsi menggunakan hash ya, password hash. Kemudian di post password 1 yang dimasukkan. Nanti di sini akan registrasi ini diisi sebagai role ID 2. Artinya kalau role ID 2 hanya sebagai user ya. Coba kita cek dulu. Localhost kan kalau 1 itu admin. Kalau 1 itu admin. Oke, kita cek. Nah ini member, jadi kalau 2 itu member sini ya. Nah, jadi nanti masuk ke user sini, role ID 2 ya. Secara default, nah passwordnya nanti akan secara default akan dienkripsi dengan hash gitu ya.
Oke, ini time-nya. Kemudian, nah di sini masuk ke model user. Model user memanggil function simpan data. Nah, ini baru menggunakan model. Kenapa? Karena kaitannya dengan database. Ketika si controller ini butuh bantuan untuk memasukkan data ke database, maka dia menggunakan model user. Nah, model usernya yang dipanggil adalah simpan data. Nah, kalau kita cek si model user, model user sini ke simpan data. Nah, simpan data, fungsi simpan data insert. Nah, di sini insert. Insert itu berarti menambahkan ke tabel user. Nah, tabel user isinya ya di sini ada ID, nama, email, image, password, ID, aktif, tanggal. Nah, kemudian diregistrasi, registrasi tadi apa? Autentifikasi ya. Di controller. Nah, di sini registrasinya ini. Nah, ini kan ada semua nama, email. Kalau ID auto increment, jadi nggak perlu. Oke, itu ini masuk. Oke, nah nanti setelah itu langsung masuk ke autentifikasi lagi. Oke, atau kita coba. Nah, kalau ini sudah dibuat, kalian coba juga ya. Ini nama lengkap apa ya? Dani misalkan. Email, passwordnya. Oke, ulang lagi. Nah, kemudian daftar. Oke, selamat. Nah, tadi kalau kita refresh ini, nah Gani ini secara otomatis passwordnya dirubah menjadi hash, gitu ya. Nah, padahal antara yang Yudi dan Gani ini saya menggunakan password yang sama ya, tapi di enkripsinya berbeda, gitu ya. Nah, ini kelebihannya ya untuk hash itu, walaupun enkripsi passwordnya sama, tapi dianggapnya berbeda di dalam enkripsi di sini. Oke. Berhasil ya, tadi berhasil. Nah, setelah itu kita coba login aja. Ini Gmail 13456 pilih kita. Oke, nah ini setelah login yang berhasil dari registrasi tadi akan muncul ke profile ini ya. Nah, ini sesuai dengan registrasi tadi. Oke, di sini langsung diarahkan untuk mengubah profile, gitu ya. Di sini langsung seperti ini tampilannya. Selanjutnya membuat my profile dan ubah profile. Nah, sebelum ke pembahasan ini tadi ada yang terlewat ya. Di sini untuk helper tadi ya, ketika sudah membuat helper, kemudian config autoload. Nah, di sini autoload helpernya jangan lupa ditambahkan pustaka yang tadi sudah dibuat ya. Jadi dimasukkan juga supaya setiap load ya kan, karena tujuan kita untuk load di setiap form atau kelas itu ada gitu ya. Jadi ini ditambahkan. Oke, nah selanjutnya membuat my profile. Nah, di sini kita akan membuat controller user, kemudian view-nya, view index, kemudian view ubah profile ya. Jadi ketika indeksnya itu adalah my profile-nya, kemudian ada pilihan untuk ubah profile.
Nah, untuk pemanggilan itu berarti kita menggunakan controller user. Nah, pertama kita ke controller user, buat dulu file user php, simpan di controller. Oke, kita ke controller ini, buat file user. Oke, di sini ya. Nah, di sini ini tetap ada cek login, buat indeks, membuat indeks ini. Oke, di sini indeksnya nanti sessionnya dicek juga. Kemudian ada function index, function anggota, ada function ubah profile. Nah, di sini diubah profile sama seperti tadi, sessionnya dicek, kemudian ini pengisiannya nama tidak boleh kosong, validasinya juga kalau memang sudah sesuai. Ketika running dan masih salah, dia tetap ke ubah profile. Tapi kalau sudah sesuai, dia akan menjalankan yang ini, akan menginput atau mengirim data tersebut, nama, email tersebut gitu. Nah, ketika ada penambahan atau gambarnya juga ada perubahan, nah ini akan di-upload ya ke image ini berdasarkan name ya. Nah, upload, nah ini ada kondisinya. Jika upload image-nya, ini path-nya di asset image profile. Nah, ini kalau memang belum ada path ini atau folder ini, jadi dibuat dulu gitu. Di sini htdoc pustaka booking, di sini aset img. Nah, ini kalau profilnya belum ada, kalian buat dulu folder profile agar nanti ada masuk di sini ya. Oke, nah kemudian nanti tipenya yang diperbolehkan untuk diupload adalah yang di JPG PNG. Kemudian maksimal size nya adalah 3000, kemudian lebarnya 1024 dan tingginya 1000 gitu ya. Makanya ini filenya harus kecil nih ya, tidak boleh besar-besar. Kalau besar dia nanti tidak terubah itu gambaran. Oke, kemudian ini library-nya upload. Nah, kalau dari gambar yang lama yang default itu pakai gambar lama aneh, nanti merubah ke gambar yang baru. Oke, itu nanti ada pesan. Nah, ini diperhatikan kalau memang ada perubahan di gambarnya. Ini ada ketentuannya, size-nya di lebar ini baru di sini. Oke, kemudian kita buat indeksnya ke user. Nah, jadi buat folder user index. Nah, buat ini kemudian nah ini image-nya ambil dari profile user image ya. Ini pakai kelasnya card image. Nah, ini kelas di bootstrap-nya. Oke. Kemudian di sini menambahkan nama, email, nah, kemudian tahunnya juga, kemudian ini buttonnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tampilannya. Ini tampilan untuk ubah profile tersebut ini. Gitu. Nah, kalau kita klik ubah profile ini kan indeksnya nih, kita klik, nah dia akan ke sini ke user ubah profile. Nah, ke controller user, kemudian ke ubah profile ini ya.
nanti ke sini. Di sini dia ke kita cek ini, geser ke ubah profil, nanti ke view ubah script profil. Nah, berarti kita buat geser ubah profil juga di sini. Oke, nah ini open multipath, artinya filenya ada file yang dirubah itu bukan hanya teks gitu ya, ada juga file gambar, jadi harus ada file open multipath. Oke, nah ini ada read only email, jadi ketika dibuka ini berdasarkan email, user value isinya dari email, tapi ini hanya di read only saja, artinya tidak bisa dirubah, hanya bisa dibaca gitu. Emailnya sudah tidak boleh dirubah lagi. Di sini ada nama, nah namanya boleh dirubah. Nah ini berdasarkan data dulu, kemudian ini gambar, image, thumbnail. Nah ini pilih file, label, kelas, file, label. Oke, kemudian ini untuk button kembalinya, on click Windows Story, jadi ini kembali ke yang file tadi seperti itu. Jadi bisa tidak harus menggunakan link ke controller sebelumnya, tapi pakai on click Windows History, jadi sebelumnya apa gitu ya, kembali ke sebelumnya gitu ya, ke sini gitu kan, bisa juga. Kita rubah ini, klik ubah. Oke, profil berhasil diubah. Nah, ini namanya berubah jadi algoritma. Oke, kita klik ubah lagi gambarnya. Oke, kita klik dengan gambarnya. Coba gambar saya aja yang ini 3x4. Oke. Ini size berapa tadi ya? 400 dimensinya ya, 400 kali 534, kecil ya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah berhasil gitu, karena size-nya juga memang kecil. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Oke, kita cek dulu sini user, index, dan ubah profile. Oke, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like ya dan subscribe. Bye bye.